Selamat pagi Bu Guru. Luar biasa, sudah semangat? Semangat pagi Bu. Nyenyak nggak semangat? Nyenyak sekali. Nyenyak sekali Bu. Belum tidur nih Bu. Luar biasa. Kamu tidur langsung sekolah lampu tidur. Ya baik. Hari ini kita akan belajar tentang Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Nuh yang suka apa? Membuat perahu yang besar. Dan dia berlayar di sungai yang atau di laut yang luas sekali. Ya, sekarang kita ke Abraham. Nah, sebelum kita melihat Bapak Abraham, ada yang tahu nggak siapa itu Abraham? Anak tetangga saya namanya Abraham, Bu. Oh, hebat dong, akan menjadi bapak bangsa kalau begitu ya. Ya, Bu. Bagus namanya diberi Abraham, biar diberkati ya. Ya, Bu. Habis ini kita sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya kita diberkati Tuhan sama seperti Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Nah, baik, mari kita berdoa biar Ibu yang pimpin doanya ya. Ayo ambil sikapnya. Sikap yang baik, yang sopan untuk menghadap Tuhan. Biar Tuhan senang hati melimpahkan berkat kasih sayangnya untuk kita. Mari kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mau belajar tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ini dipanggil oleh siapa yang memanggilnya? Ayo, anak-anak yang pintar pasti tahu. Tuhan Bu. Oh Tuhan, cerdas sekali, hebat anak-anak ini, luar biasa. Namanya juga anak sudah sekolah dari hari Senin sampai Sabtu, ikut lagi sekolah Minggu. Ayo, kurang apa lagi anak-anak ini ya? Luar biasa, semangat imannya seperti Bapak Abraham kita, ya. Nah, anak-anak tahu Abraham itu adalah bapak kita semua atau bapak semua bangsa dari umat seluruh dunia. Nah, hari ini kita juga mau belajar lewat panggilan Abraham, ya, lewat panggilan Allah kepada Abraham. Allah memanggil Abraham, berarti Allah juga memanggil kita, ya. Abraham saja mau menjawab panggilan Allah, apalagi kita sebagai anak-anak yang takut dengan Allah, ya. Nah, di sini kita melihat kenapa Abraham itu taat, ya, taat sama Allah, ya. Ya karena dia tahu Allah itulah yang memberi kehidupan kepadanya. Pada zamannya Abraham itu, anak-anak pernah dengar nggak? Orang-orang di zamannya Abraham itu, mereka itu sering menyembah berhala, tetapi Abraham tidak mau mengikuti jejak orang-orang itu yang ada di sekitarnya. Dia tetap percaya kepada Allah, ya, itu. Karena Abraham kenapa? Takut. Dia sangat takut sekali
dengan Allah. Nah, kita juga harus begitu. Anak-anak yang baik harus takut dengan Tuhan dan takut dengan siapa? Orang tua dan guru. Siapapun yang tua dari kita harus kita hormati. Ya, begitu anak-anak yang pintar, yang memiliki iman serta cinta kepada Allah. Tuh. Nah, anak-anak, hari ini kita ada beberapa yang akan kita pelajari, ya. Pertama, anak-anak harus bisa menyebutkan di mana tempat asal Abraham. Lalu menyebutkan mengapa alasan Abraham itu mau meninggalkan negerinya. Dan menyebutkan juga janji Allah kepada Abraham. Dan bisa menjelaskan bahwa Abraham adalah orang teladan bagi kita orang beriman. Lalu dapat menceritakan Allah memanggil Abraham. Dan kita juga bisa membuat sebuah doa agar kita juga selalu percaya dan taat kepada Allah. Begitu. Nah, apakah anak-anak sudah paham maksud dan tujuan kita belajar tentang Abraham ini? Paham, Ibu. Apakah paham? Paham, Bu. Oh, begitu. Puji Tuhan. Kalau anak-anak sudah memahaminya, coba aku mau bertanya. Di sini, siapa yang bisa menceritakan kisah Abraham? Yuk. Lagi malas ya bercerita. Kalau begitu biar ibu aja yang bercerita ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana yang bisa membaca Nah, ceritanya begini. Coba dengar baik-baik loh. Tuhan itu berfirman kepada Abraham, tinggalkan negerimu, kaum keluargamu, dan rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberi engkau keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi satu bangsa yang sangat besar. Nah, aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasmur, sehingga engkau menjadi berkat bagi semua orang. Ya, bagi semua orang, bagi bangsa. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Abram berumur 75 tahun. Ketika dia meninggalkan Haran, menurut perintah Tuhan kepadanya, Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama istrinya Sarah, Lot, anak saudaranya, dan membawa semua harta benda serta hamba yang memperoleh mereka di Haran. Selepas mereka tiba di Kanaan, Abraham menjelajahi tanah itu sehingga dia tiba di pokok keramah di More, tempat ibadat di Shekem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Kemudian Abraham membina sebuah mezbah di situ untuk Tuhan yang sudah
menampakkan diri kepadanya. Selepas itu, Abram kemudian meneruskan perjalanannya ke selatan, ke kawasan berbukit di sebelah timur kota Betel, lalu berkemah di antara Betel dan kota Ai. Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ dia membina sebuah mezbah dan menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanan dari satu tempat ke tempat berikut menuju ke bagian selatan tanah Kanaan. Nah, begitu anak-anak cerita dari Abraham. Kita sudah mendengar loh kisah Abraham yang sangat bagus, ya. Dari mana Tuhan menyuruh dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang tidak Abraham tahu. Nah, coba anak-anak, ibu suruh pergi dari kampung Ombau ini ke Melang. Mampu tidak? Mampu tidak? Takut Bu Guru. Takut? Aduh, jangan takut. Kita harus punya keyakinan seperti siapa tadi? Saya masih kecil Bu Guru. Iya, Masih kecil. kita harus yakin kita dituntun oleh Allah. Kalau jalan kaki nggak kuat lah Bu Guru. Jalan kaki kan capek. Buktinya Bapak Abraham bisa loh jalan jauh padahal dia tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Pergi berjalan. Nah, ayo. Biar percaya ya. Semoga saja Bu Guru bisa. Nah, kita juga harus begitu. Berarti anak-anak yang pintar harus bisa seperti Bapak Abraham mempunyai. Abraham harus ya. Kalau diperintah umpama ditugaskan jadi pembawa persembahan, mau tidak? Mau Ya, Bu Guru. harus mau. Yakin karena kita mau melayani tuh. Tuhan. Coba kita mencoba menjawab ini bersama, cari jawabannya. Kemana Tuhan menyuruh Abraham ini pergi, pindah? Ayo, siapa yang bisa? Mana ya Bu Guru ya? Iya, tadi kemana ya? Bu. Hah? Ke tanah yang subur, Bu. Oh, ke tanah yang subur. Iya, bisa juga. Mana ya tanah subur itu ya? Mana? Apa tadi? Di bacaan tadi ada loh kayaknya. Siapa yang mendengarkan? Ke tanah Ur, Bu. Hah, tanah Ur ke? Kemana? Sekarang. Kemana? Tidak Nah jelas. itu Bu Guru. Kemana tadi? Lupa lagi Bu Guru. Lupa, Bu. Nanti diingat lagi. Nanti kalau pulang sekolah, nanti buka buku pelajarannya. Nanti tanya sama mama papanya. Ma, tadi kamu belajar tentang Abraham. Ceritanya begini. Tapi aku lupa. Nanti tolong suruh mama papanya dampingi. Nah, terus yang tadi kan ini Abraham tadi disuruh tinggal dari kampungnya ke tanah Kanaan. Lalu apakah yang Tuhan tadi janjikan kepada Abraham? Oh, Tuhan tadi janji apa sama Abraham? Akan diberi keturunan yang banyak. Iya, benar. Wow, pintar ini anak-anak ini ya. Bangga dengan semuanya. Semuanya pasti tahu janji Tuhan itu kepada Abraham akan memberkati dan memberikan keturunan yang banyak. Bukan hanya kepada Abraham saja, anak-anak, tetapi juga untuk kita dan kepada anak-anak semuanya. Nah, jadi kita tetap yakin dalam hidup kita bahwa kita akan diberkati. Oke? Paham? Paham. Paham di situ? Paham. Bu Guru paham. Mantap.
takut, ya, jangan takut bahwa Tuhan itu selalu mentaati janjinya, ya. Kalau Tuhan berjanji sama kita, pasti Tuhan kabulkan. Nah, apa yang kita minta sama Tuhan pasti tersedia. Bagaimana? Mau tidak percaya sama Tuhan? Mau, Bu. Mau tidak? Mau dapat janji enggak sama Tuhan? Mau, Ibu Guru. Oh, mantap. Hebat. Oke. Nah, Tuhan pun menyediakan berkat untuk kita, ya. Berkat kesehatan, berkat apa lagi? Kita mempunyai orang tua yang baik, berkat guru yang baik, berkat teman yang baik, semua Tuhan berikan untuk kita. Terus kita selalu berusaha untuk selalu setia Iya. dan taat melaksanakan perintah Tuhan. Seperti siapa? Abraham. Dan siapa tadi? Bapak Abraham mempunyai Seperti dalam suka duka ku kan tetap kita tersenyum. juga Di Allah dihina ku kan bisa tetap melihat tersenyum. perintah-perintah Tuhan Karena itu ku tahu Tuhanku di dalam apa? Yesus Di dalam kitab Suci. suci. suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Ya. Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Selanjutnya, nih ikut Apapun tes tadi terjadi kan sudah kan tetap tersenyum. beri penjelasan singkat. Lalu anak-anak tadi sudah mendengar. Nah, kemana Abraham pindah? Tanah Kanaan, Bu. Oh, anak-anak pintar. Janji, Anak-anak. Bu. Terus sebutkan janji Allah. Apa? Abraham diberkati, Bu. Abraham diberkati. Keturunan Ibu. Oke, Diberi keturunan Abraham yang banyak. diberkati. Iya, terus siapa nama istri Abraham tadi ya? Sarah. Sarah. Hebat, berarti mendengarkan. Pasti diberkati. Terus Aku kan tetap tersenyum. dan Abraham untuk Ku Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi kan tetap tersenyum. enak-enak tidur. Malas Apalagi dan Sri Kurni Kiti itu, Bu. semuanya Malas ada. itu. Iya, tapi Dalam waktu suka belajar duka Abraham ku kan tetap mengikuti tersenyum. jejaknya Abraham. Di Yang Allah dia dihina kan ku mau kan seperti tetap Abraham. tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Tidak ada yang mau. Bagaimana Dalam itu? suka duka ku kan tetap Sudah tidak tersenyum. setia dengan Di Tuhan. Allah Nah, dihina ku kan ini tetap harus berjanji ya tersenyum. sama Tuhan. Karena Ya. ku tahu Janji tidak? Tuhanku Yesus Iya, sertaku. Ibu Guru. Apapun terjadi ku kan tetap Ya, tersenyum. harus begitu. Janji sama Tuhan dan janji sama diri sendiri ya. Tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Aku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apakah menjadi orang yang guna untuk Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.
Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Terus Ding ding ding. banyak diberi Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di Allah dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Abraham. Pas dia sudah di Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ding ding ding. Wow wow wow. Abraham. Nah, kita juga harus berusaha untuk selalu meneladani Abraham yang setia, Iya, taat dalam melaksanakan perintah. Tuhan. Nah, anak-anak. Nah, terakhir ini pasti pada senang ini kalau sudah dibaca. Senang sekali Bu, karena mau istirahat. Biar bisa pergi ke kantin nih Bu. Ini belanja terus ini siapa Ardi? Kak, tidur kak. Nah, obat. Habisin uang terus, mama kasih uang terus setiap hari seperti itu Udah habis ya. lapar Bu. Bagaimana juga teman-teman yang lain? Tahan mereka sarapan cuma bawa air putih aja, tidak belanja. Nah, anak-anak kita sudah belajar tentang Iyalah dari pagi ini. Kita sudah tahu Bapak Abraham pindah dari kampungnya ke sini yang sudah diputus oleh Allah. Ya, kita juga tahu siapa nama istrinya Pak Abraham. 9 orang. Bapak Abraham. Orang ke-7. Nah, gitu. Aku moderator. Ya, sudah rekam. ingat ya, sudah ingat. Sebentar aku minta Oke. Bu, bilang Nah, baik, kita capek, bilang ngantuk, lapar. tutup kata aku. pelajaran kita dengan Ya Pak, silakan doa. moderator gitu ya. Ibu rasa mungkin cukup di sini Ini dulu memang pertemuan dulu kita berarti. ya anak-anak. Makan Pak, boleh Ini off juga cam sudah makan. siang. Ini Nggak kan usah jam jam terakhir. makan di samping. Ya ini jam terakhir Saya belum bisa juga makan jam di pelajaran ada agama ini. koordinator nih kata susah. Jadi mungkin sudah mau cepat pulang. Apalagi lihat kelas-kelas yang lain sudah pada pulang semua, pasti gelisah itu hati anak-anak ini. Ibu udah Vika. Boleh ya? Ya, Jadi Bu. kita lihat. Ya, Bu. Ya Bu, dulu Bawa Bu. listrik, Ya Bu. Bu, pulang Bu. Jauh kami Bu. Paleknya masih menunggu. Masih setia paleknya menunggu itu sampai kelas kosong, Iya sekolah Bu, kosong, gak ada kami siswa. jauh Bu, jalan kaki Palek. Bu. Jalan kaki kan sama-sama. Listrik, Bu. Panas nanti. Sudah, oke. Kalau begitu kita Ya, Bu. cepat kita Berdoa. pulang Ya Bu, ya. doa lagi Bu. Ya, Bu. Mau. Nah, kalau begitu sudah tertib sudah. Ayo, Ya. sebelumnya yang seperti apa kalau mau menghadap Tuhan, mau berbicara sama Tuhan seperti apa? Tenang, Bu. Iya, tenang. Ayo, sudah tidak ada yang berbicara. Ya, baik, kita berdoa. Ibu yang pimpin. Ya Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa. Karena Tetap kami jaga pakai waktu kesehatan. 15 sampai 20 Tetap menit. menjaga hati yang damai. Doa Dan dapat besok dibacakan kita berjumpa kembali. Dadah. Sudah, Bu Guru cantik. Baik, terima kasih Ibu Ludovika atas penyampaian presentasinya. Saya persilahkan kepada Ibu Deselia untuk memberikan komentar terkait dengan presentasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ludovika kepada kita semua. Kepada Ibu Deselia, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Untuk Ibu Ludovika Paron, dalam pemaparannya kali ini sudah baik, tinggal dikembangkan saja untuk bahan-bahan pengajarannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih.